Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Kristiani. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari Provinsi DKI Jakarta. Hari ini saya tidak sendiri, tetapi hari ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya. Saya Ibu Yuwan Yolanda, guru kelas 5 SDN Pasar Baru 03. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Yuwan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Caca. Menurut sendiri bagaimana kabarnya? Luar biasa, saya juga baik juga. Ibu Yuwan rencana akan melaksanakan supervisi akademik ya Bu? Iya. Tapi sebelum Ibu Yuwan melaksanakan supervisi akademik di kelas, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Boleh ya Bu ya? Silakan Bu Caca. Yang pertama adalah apa tujuan pembelajaran yang akan dibuat terapkan di kelas? Baik, tujuan pembelajaran akan saya sampaikan nanti ketika supervisi, yaitu peserta didik mampu menyajikan dan memahami bagian dari organ telinga. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang akan disampaikan di kelas nanti adalah peserta didik mampu menunjukkan dan memahami bagian-bagian telinga. Kemudian strategi pembelajaran apa yang nanti akan dikembangkan di kelas? Strategi pembelajaran akan saya kembangkan. Ini pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya akan mengelompokkan peserta didik berdasarkan kesiapan belajar. Jadi peserta didik nanti dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu mampu, sedang, dan kurang. Oke, jadi nanti ketika pembelajaran Ibu Yuwan akan melakukan strategi pembelajaran gimana siswa itu kategorikan berdasarkan kesiapan belajarnya ya, dari yang mampu, sedang, dan kurang. Setelah strategi pembelajaran tadi berdiferensiasi, Ibu Yuwan akan terapkan model pembelajaran apa yang nanti Ibu Yuwan akan terapkan? Model pembelajaran yang saya pakai yaitu PBL, yaitu Problem Based Learning. Jadi setelah menceritakan suatu permasalahan, mereka berdiskusi dan menyampaikan hasil diskusinya di kelas. Jadi model pembelajaran Problem Based Learning di mana siswa berorientasi pada masalah dan siswa melaksanakan diskusi. Lantas area pengembangan apa yang akan Ibu Yuwan kembangkan? Area yang akan saya kembangkan ini di bidang kognitif. Ya, di bidang kognitif tentunya peserta didik mampu memahami bagian telinga organ telinga gitu. Jadi area pengembangan yang akan Ibu Yuwan kembangkan adalah bagian kognitifnya ya, pengetahuan di mana siswa itu mampu menyebutkan dan memahami bagian telinga. Kemudian dari pembelajaran tadi, Ibu Yuwan kan akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menggunakan model pembelajaran problem based learning. Media apa yang nanti Ibu Yuwan akan gunakan? Media yang saya gunakan nanti menggunakan infocus. Saya akan video-video pembelajaran dengan lanjutnya gitu ya. Namun kalau memang terkendala, mungkin saya akan menggunakan media lain, yaitu gambar. Jadi media yang akan digunakan adalah foto. Dan Ibu juga sudah menyiapkan alternatif lain ya, jadi menggunakan gambar tidak masalah ya. Iya, betul. Nah, kemudian Ibu sudah menyusun rancangan tersebut. Nah, lantas kapan Ibu akan melaksanakan aksi pembelajaran ini? Insya Allah aksi pembelajarannya akan dilaksanakan hari Jumat tanggal 2 Agustus di jam pertama dan kedua BKK. Jadi Ibu Yuwan akan melaksanakan pembelajaran ini atau observasi ini tanggal 2 Agustus. Iya. Terima kasih Bu Yuwan atas sesi tanya jawab pada saat pelaksanaan observasi ini. Semoga nanti saat kegiatan supervisinya di kelas ketika saya mengamati kegiatan pembelajaran Bu Yuwan dapat berlangsung dengan lancar. Sama-sama Bu Caca. Terima kasih Bu Yuwan. Banyak. Assalamualaikum. Baik, Caca. Bu Yuwan hari ini akan melaksanakan observasi ya? Betul sekali, Bu. Boleh saya mengamati pembelajaran Ibu di kelas? Silakan, Caca. Saya mengamati pembelajaran Ibu. Iya, silakan. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini?
sekali belajar di sekolah ini. Selanjutnya Ibu mau tahu bagaimana perasaan kalian pada hari ini? Senang ya? Sekolah. Kenapa? Ada lagi selain yang perasaan senang? Selain senang, ada nggak yang hari ini perasaan senang sedih? Berapa perasaannya? Perasaannya bagaimana? Senang? Senang. Jarang gimana perasaannya? Senang. Ada lagi sedih? Datang sekolah sedih atau marah? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Berarti anak-anak ibu semuanya senang, gembira untuk belajar bersama ya, bersama ibu hari ini. Oke. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita melakukan kebiasaan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan. Silakan berdoa terlebih dahulu. Ya, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau tanya kali ini, masih ingat nggak pelajaran bulan
Ya, jadi ini akan mempelajari telinga dengan tujuan pembelajarannya peserta didik dapat mengetahui bagian-bagian dari telinga. Dua, peserta didik dapat mengetahui fungsi-fungsi dari bagian telinga. Kelas 5B sudah siap belajar? Ya. Sekali lagi, 5B sudah siap belajar? Ya. Terima kasih. Ini akan Ibu sertakan video pembelajaran tentang bagian-bagian telinga di kelas 5. Dan kalian kalau perhatikan simak baik-baik dan belajar tentang telinga dan bagian-bagian telinga. Ya. Jadi ini akan mempelajari telinga dengan tujuan pembelajarannya peserta didik dapat mengetahui bagian-bagian dari telinga. Dua, peserta didik dapat mengetahui fungsi-fungsi dari bagian telinga. Kelas 5B sudah siap belajar? Ya. Sekali lagi, 5B sudah siap belajar? Ya. Ini akan silakan video pembelajaran tentang bagian-bagian telinga di kelas 5. Dan kalian kalau perhatikan semakin baik. Dan juga di buku sudah ada di halaman 31 sambil dibuka bukunya, dilihat ya, dan kita saksikan juga video pembelajarannya. Simak ya. Terdengar suaranya sampai belakang? Terdengar? Di sini juga pembelajaran kita dapat menjelaskan fungsi telinga, menjelaskan bagian-bagian telinga, dan menjelaskan fungsi-fungsi dari masing-masing bagian telinga. Ya. Jadi ini adalah telinga kalian yang hanya terlihat oleh ada bagian apa ya ini? Daun telinganya ya, daun telinganya ya. Nah ini bagian dalamnya, ya bagian dalam telinga. Ya telinga ini kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama bagian luar telinga, bagian kedua yaitu telinga tengah, sebelumnya kita sebut telinga tengah, dan bagian ketiga yaitu bagian dalam telinga. Ya, hanya ada 2 telinga saja, ternyata dalam juga banyak sekali bagian-bagian telinga. Oke, di bagian luar telinga, kita mulai dari bagian luar telinga dulu. Ada yang terlihat adalah kita pegang daun telinga. Ya, daun telinga ini adalah
bagian telinga. Oke, silakan dikerjakan di sama anggota komisi ya. Oke, menjelaskan. Ini untuk KKPD-nya. Kalian beri nama kelompoknya, tulis 1 sampai 4 nama kelompoknya, kelas, dan ini adalah bagian-bagian telinga yang tadi sudah kalian lihat video pembelajarannya. Lengkapi kotak-kotak tersebut ya dengan nama-nama bagian telinganya. Pilihannya ada di kotak bawah bagian warna kuning. Ada yang mau ditanyakan daftar KPD-nya? Sudah jelas? Sudah, silakan dikerjakan. Ini tadi bagiannya apa? Iya.
presentasikan bagian telinga. Oke, silakan. Sambil ditunjukkan ini, ya boleh mungkin siapa? Amora yang tunjukin. Ini bagian telinga, sebelumnya bau telinga. Oke, yang lainnya tolong perhatikan. Kemudian ini saluran telinga ada, ya ada liang telinga. Kemudian masuk bagian luar ada gendang telinga. Selanjutnya masuk ke bagian telinga sebelum dalam apa? Ke tengah. Telinga tengah apa ada apa saja bagiannya? Tulang-tulang pendengaran. Sambil ditunjukkan sayang. Oke. Kemudian ada apa lagi? Ini masuk tengah. Ya ini ya. Oke. Saluran tengah lingkaran. Ya terus ini ada saluran apa itu? Eustachius. Oke. Kemudian ini seperti apa ini? Kamu lihat seperti apa? Iya, rumah siput. Oke. Terakhir ini ada saraf pendengar. Oke, ya. Jadi itu demikian presentasi dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, demikian pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya ibu mau tanya bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini? Gembira? Happy? Terima kasih. Oke, sebelum pembelajaran, kasih tentang dulu. Pembelajaran kita pada hari ini. Tadi kalian mempelajari apa? Bagian telinga. Bagian telinga manusia terbagi menjadi kalian kerjakan latihan yang ada di halaman 32 untuk kalian masing-masing. Oke? Baik, demikian pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iwan. Saya melihat proses pembelajaran Ibu Iwan di kelas maupun observasi ini. Nanti catatannya akan saya sampaikan saat pasca observasi ya Ibu Iwan. Ibu Iwan sudah bagus sekali. Terima kasih Bu Caca. Mohon maaf sebelumnya kalau atas kekurangan saya dan anak-anak juga keadaannya seperti ini Bu Caca. Tidak ada yang kurang, semuanya sudah bagus. Terima kasih. Saya izin pamit ya Ibu Iwan ya. Sampai ketemu kembali di pelaksanaan pasca observasi. Baik Bu Caca. Bu Caca izin pamit ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Kristiani. Saya calon guru penggerak angkatan 10. Siang hari ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Tapi hari ini saya tidak sendiri ya, saya akan ditemani oleh saya Ibu Iwan Yolanda, guru kelas 5 SDN Pasar Baru 03. Dan pengajar praktik saya Ibu Ratna. Selamat siang Ibu Iwan. Selamat siang Ibu Koda. Alhamdulillah baik Koda. Mbak sendiri bagaimana kabarnya? Beberapa minggu yang lalu Ibu sudah melaksanakan kegiatan dari pra observasi dan pasca observasi. Ini izinkan saya untuk melaksanakan sesi percakapan pasca observasi dengan Ibu Iwan. Boleh saya minta waktunya Ibu Iwan? Silakan. Dan di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan observasi yang sudah Ibu Iwan lakukan di kelas. Pertama adalah bagaimana dari perasaan Ibu Iwan ketika Ibu Iwan melaksanakan observasi di kelas. Memang keseharian saya sebagai guru itu mengajar tentu sudah terbiasa. Namun ketika seorang guru diobservasi, rasanya ada
tapi ngajarnya pun anak-anak juga belajarnya pun kayak gitu juga. Jadi tadi Bu Yuan mengatakan bahwa ketika pelaksanaan observasi Bu Yuan merasa enggan ya Bu ya, karena diawasi oleh saya sendiri. Iya, belajar. Solusi Ibu mengatasi ketegangan yang terjadi ketika di kelas itu boleh diceritakan? Solusi mengatasinya ya tidak usah fokus sama Cacanya, belajarnya anggap aja Cacanya ini nggak ada gitu ya. Saya fokus belajarnya ya ke anak-anak aja. Saya nyanyi-nyanyi, menampilkan nyanyi-nyanyian, nyanyi sama anak-anak, jadi nggak terasa gitu belajarnya gitu aja. Jadi ketika Ibu Yuan tegang ya, saya amati Ibu Yuan melaksanakan nyanyi-nyanyi ya, itu salah satu kegiatan mindfulness juga yang melaksanakan belajar baik. Kemudian ketika pelaksanaan pembelajaran juga area pengembangan apa yang sudah Ibu Yuan lakukan, kemudian apakah itu sudah tercapai? Area pengembangan yang kemarin saya lakukan ketika observasi itu area pengembangan kognitif atau pengetahuan, di mana siswa dengan alur belajarnya tentunya itu adalah mengetahui bagian-bagian telinga. Dan alhamdulillah kemarin setelah pembelajaran observasi, anak-anak sudah mampu memahami, mengetahui bagian-bagian telinga, mulai dari telinga luar, telinga bagian tengah, sampai telinga bagian dalam. Jadi Ibu Yuan mengatakan bahwa ketika pelaksanaan observasi, area yang dikembangkan adalah area kognitif dengan tujuan pembelajaran bahwa tadi ini mampu memahami bagian-bagian telinga. Nah, Ibu Yuan kan sudah melihat ini tercapai. Asesmen apa yang Ibu Yuan gunakan melihat keberhasilan dari peserta didik memahami bagian-bagian telinga? Ya, asesmen yang kemarin saya gunakan yaitu asesmen formatif ya, berupa soal pilihan ganda. Kemudian anak juga saya bagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan kesiapan belajar siswa. Jadi dikelompokkan berdasarkan kesiapan siswa, ada yang siap, ada yang menengah, dan juga ada yang kurang gitu. Dan alhamdulillah itu asesmennya dan KPD yang saya bagikan dapat dikerjakan anak lain dan hasilnya juga memuaskan. Jadi berarti ketika pelaksanaan observasi secara tidak langsung Ibu Yuan tadi mengatakan bahwa Ibu membagi anak berdasarkan kesiapan belajar. Berarti dari anak yang cukup dan tidak mampu ya. Berarti di sini Ibu Yuan sudah melaksanakan strategi pembelajaran diferensiasi. Bagaimana pengalaman Ibu terkait pembelajaran diferensiasi tadi ketika Ibu menggolongkan siswa berdasarkan cukup, sedang, dan mampu? Ya, jujur ini mungkin pertama kalinya ya saya membuat merancang pembelajaran berdiferensiasi ini dengan mengelompokkan siswa berdasarkan kesiapan belajar. Memang agak sulit mengelompokkannya karena saya harus memahami dulu, menganalisis siswa-siswanya berdasarkan kesiapan belajar. Namun tentunya juga membantu siswa dalam pembelajaran di kelas untuk mengelompokkan seperti ini. Jadi ketika pelaksanaan pembelajaran diferensiasi ini, Ibu Yuan mengalami kendala ya dalam mengelompokkan siswa berdasarkan kesiapan belajarnya. Maka tindakan apa yang akan Ibu Yuan lakukan ketika Ibu Yuan tahu tentang kesulitan pembagian kelompok berdasarkan kesiapan belajar? Ya, ternyata untuk kesiapan belajar siswa ini kan ada yang siswa mampu, kurang, dan sedang gitu ya. Agak mengalami kendalanya untuk siswa yang kesiapan belajarnya kurang gitu ya. Jadi anak-anaknya kurang aktif gitu ya. Kalau yang kesiapan belajarnya mampu, jadi dia mampu gitu ya, aktif gitu. Namun ada beberapa siswa yang tidak aktif dalam pembelajarannya ini. Dan di sini mungkin saya akan mencoba merancang kembali pembelajaran berdiferensiasi dengan mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajarnya. Bisa ada mungkin yang gaya belajarnya dengan visual, dengan audio, ya dengan kinestetik seperti itu. Jadi ketika Ibu mengalami kendala ya, terutama dalam pembelajaran diferensiasi tadi, siswa yang kesiapan belajarnya kurang ini ternyata tidak aktif ya. Iya. Jadi Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi nanti berdasarkan gaya belajarnya, di mana siswa akan dikelompokkan
siswa yang kesiapan belajarnya kurang ini ternyata tidak aktif ya sama pembelajaran. Jadi ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi nanti berdasarkan gaya belajarnya, di mana siswa akan dikelompokkan berdasarkan gaya belajar tadi, kinestetik, audio, kemudian juga visual. Lantas kapan ibu akan melaksanakan tindak lanjut dari pembelajaran yang tadi ibu sudah rancang? Kalau ditanya kapannya mungkin saya belum dapat menentukan ya, Caca, waktu kapannya saya menentukan pembelajaran tindak lanjut ini, karena mengingat minggu depan siswa kami sudah menghadapi STS gitu ya. Namun insya Allah akan secepatnya saya menerapkan, maksudnya melakukan pembelajaran diferensiasi untuk siswa berdasarkan gaya belajar. Mungkin waktu mungkin dalam implementasi dari serangkaian kegiatan observasi ada kesenangan yang menarik dari selama kegiatan belajar jika ibu banyak belajar. Oke, hal menariknya banyak sekali sih, belajar beberapa hal yang menarik bagi saya. Itu kan dari pengalaman pertama saya ya, untuk menerapkan pembelajaran berbasis berdasarkan kesiapan siswa. Kemudian hal menariknya ya, ketika pembelajaran ya anak-anak harus terlibat secara aktif ya. Ya artinya ya bagaimana guru harus berkreatif untuk mengajak siswa untuk aktif gitu ya. Di sini makanya saya mau berkelompok dengan menerapkan pembelajaran itu, ditambah media-media yang mungkin yang diharapkan dapat menarik perhatian siswa, minat siswa dan keaktifan siswa gitu. Jadi langkah selanjutnya ibu mengatakan nanti metode pembelajaran yang menarik ya untuk mendukung proses kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin saja catatan ini bukan asli sudah melaksanakan kegiatan observasi dari semuanya. Oke, terima kasih. Terima kasih.